Anak-anak, setelah kita berdoa pada pembelajaran Bahasa Indonesia kali ini, kelas 8 semester ganjil, kita akan belajar bersama-sama berkreasi dan menginspirasi melalui iklan, slogan, atau poster. Kompetensi dasarnya yang akan saya sajikan nanti yakni 3.2, menelaah pola penyajian dan kebahasaan teks iklan, slogan, atau poster yang diambil dari sumber yang dibaca maupun didengar. Indikator pada penyajian ini nanti kalian akan menjelaskan perbedaan slogan atau poster. Yang berikutnya, yang kedua, membandingkan penyajian dan penggunaan bahasa dalam iklan, slogan, dan poster. Yang ketiga, menginterpretasi makna informasi tersirat di iklan, slogan, atau poster. Nah, itulah KD dan indikator. KD itu kompetensi dasar dan indikator kompetensi dasar yang akan kita bahas bareng-bareng di materi ini. Agar kalian pembelajarannya itu paham dan mengerti tentang materi ini, maka perlu saya sajikan peta konsepnya. Ya. Peta konsep pada berkomunikasi dengan iklan, slogan, dan poster. Yang pertama, nanti kalian saya ajak untuk mengidentifikasi teks iklan, slogan maupun poster. Dari diidentifikasi dulu. Dari materi mengidentifikasi itu, satu, nanti kalian mengerti dulu tentang teks iklan, slogan, dan poster. Yang kedua, menemukan ciri-cirinya. Yang ketiga, menemukan fakta dan opini dari sebuah teks iklan maupun slogan dan poster itu tadi. Yang berikutnya, jenis-jenis teks iklan, slogan, dan poster. Itu jenisnya bagaimana? Nah, peta konsep yang kedua, nanti kalian akan saya ajak untuk menyimpulkan isi teks iklan, slogan, dan poster. Petanya ya. Kemudian pola penyajian teks iklan maupun slogan. Selain teks penyajian, pola penyajian perlu ditinjau dari segi kebahasaan. Nah, itu peta konsep pembelajaran yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Cukup banyak anak-anak, tetapi mari kita bahas satu persatu. Jadi kalau tadi kompetensi dasarnya adalah menelaah pola penyajian dan kebahasaan teks iklan, slogan, dan poster sebagai sumber
yang dibaca, dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Dalam tujuan pembelajaran kali ini, kalian, Ananda, ya, saya harapkan bisa dapat menunjukkan sikap spiritual yang semakin baik. Antara lain, bersyukur dalam bentuk berdoa sebelum belajar dan melakukan aktivitas apapun, serta menghargai perbedaan. Yang kedua, menunjukkan sikap sosial yang makin baik. Antara lain, peduli kepada lingkungan dan sesama. Jujur dalam menyatakan kebenaran. Tujuan yang berikutnya, menjelaskan perbedaan ciri iklan, slogan, atau poster dengan tepat. Yang keempat, membandingkan pola penyajian, bahasa iklan, slogan, poster dengan tepat. Nah, itulah 4 tujuan di dalam pembelajaran kali ini yang akan kita bahas. Untuk orang tua, dalam pembelajaran ini, Bapak, Ibu, anak-anak ya di rumah diharapkan mengambil peran, mendampingi dan memfasilitasi Ananda pada saat mengerjakan tugas di rumah. Peran orang tua dalam kesempatan ini bisa berkomunikasi kepada Bapak atau Ibu guru yang berhubungan dengan kenyamanan Ananda ketika belajar. Peran orang tua yang lain bisa menyediakan bahan bacaan tambahan, ya, bisa koran, buku yang terdapat di dalamnya tag iklan, bisa slogan atau poster. Jangan lupa peran orang tua yang berikutnya, mengingatkan putra-putrinya atau anandanya untuk mengumpulkan tugas sesuai petunjuk dalam buku atau nanti di tim. Ya. Anak-anak, saya yakin di materi ini kalian sudah sering kali melihat di televisi, di media sosial lainnya yang berkenaan dengan iklan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, iklan itu berarti pesanan untuk mendorong atau membujuk khalayak agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Itu saya dapat sumbernya dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi, pada tag iklan ini memberitahukan kepada khalayak mengenai barang atau jasa yang dijual di media. Bisa media sosial, bisa media cetak,
dan sebagainya. Nah, fungsinya apa iklan itu? Satu, sebagai sarana informasi. Sarana informasi. Jadi, dalam penyampaian produk baru atau ciri-ciri produk baru yang diiklankan. Yang kedua, persuasi atau mempengaruhi. Mengarahkan konsumen untuk membeli produk yang diiklankan. Itu fungsinya. Yang ketiga, sebagai pengingat. Ya. Bahasa Inggrisnya reminder, pengingat. Jadi saya katakan bahwa iklan itu memiliki 3 fungsi, sebagai informasi, persuasi, atau pengingat. Nah, seperti tadi tujuan yang pertama, bahwa di dalam iklan ini harus objektif, jujur, tidak boleh membujuk, jelas, mudah dipahami, tidak menyinggung pihak lain, menarik perhatian banyak orang. Itu ciri iklan atau markup, syarat sebagai iklan yang baik itu seperti itu. Syaratnya begitu. Objektif atau jujur, jelas, mudah dipahami ya. Yang ketiga, tidak menyinggung pihak lain, menarik perhatian orang banyak. Bagaimana karakteristik iklan atau ciri-ciri iklan? Nah, iklan bersifat informasi dan komunikatif. Iklan harus disusun secara objektif atau jujur. Iklan ditulis singkat, padat, jelas. Iklan tidak menyinggung pihak lain. Iklan menarik perhatian orang banyak. Itu ciri-cirinya iklan. Saya yakin ketika kalian melihat di televisi atau di media sosial, kalian temukan iklan, ada yang tertarik, ada yang tidak. Tetapi ketika akan tertarik, kalian akan bilang kepada orang tuamu, ya, Ma, tolong saya belikan. Nah, itu seperti di gambar, di iklan. Nah, ini berarti iklan itu berhasil, sudah memberikan sugesti kepada kalian untuk melakukan pembelian barang. Ya. Seperti sekarang ini pelaksanaan 3M. Ada mencuci tangan, ya, menjaga jarak, dan seterusnya itu
Akhirnya kalian melakukan. Nah, berarti kalian iklan tadi itu berarti sudah berhasil. Karena bisa mempengaruhi orang. Tuh. Ya. Nah, anak-anak kembali kepada materi intinya bahwa dalam iklan tadi yang sudah saya mengertikan kepada kalian, kita akan berbicara pada strukturnya. Ya, berbicara pada strukturnya atau pola penyajian iklan. Struktur itu cara penyajiannya. Nah, kalau kalian membaca sebuah buku, di situ saya punya referensi bukunya, menjelaskan di buku terbitan Intan Pariwara ini, menjelaskan bahwa struktur teks iklan itu harus ada judul atau nama produk. Yang kedua, ada penjelasan. Yang ketiga, ada nama dan alamat pengingat. Ini anak-anak, saya ambilkan contoh di sebuah buku. Ya. Ini ada sebuah contoh iklan. Cinta produk Nusantara. Ya. Pusat batik modern. Ada gambarnya, ada alamatnya. Ya. Nama dan alamat pengirimnya. Ini contohnya ini. Judulnya. Ya, ini judul iklan. Strukturnya ini, susunannya. Kemudian ada penjelasannya ini, penjelasan pusat batik ini, gambar batiknya ini penjelasan ini. Ya. Kemudian ada nama dan alamat pengirimnya ini. Nah, cara beriklan itu seperti itu. Ya. Itu strukturnya. Jadi, saya ulangi, pada struktur teks iklan ya harus ada judul. Bagian ini berisi nama produk atau kegiatan yang diiklankan. Kegiatan yang diiklankan. Judul atau nama produk tidak selalu terletak pada awal tulisan. Ini yang perlu diingat. Tetapi merupakan bagian pertama yang dibaca orang. Melalui judul, pembaca dapat mengetahui iklan yang ditawarkan. Meski tidak menggambarkan produk yang ditawarkan secara jelas. Struktur yang berikut penjelasan. Pada bagian ini, tujuan produk atau jasa, kegiatan yang diiklankan, itu menerangkan penjelasan secara detail iklan ini.
aspek-aspek yang ingin disampaikan atau ditawarkan, pemasangan iklan disampaikan secara terperinci. Yang ketiga, nama dan alamat pengirim. Bagian ini berisi nama orang atau alamat atau nomor telepon yang dapat dihubungi. Sehingga customer atau orang yang melihat iklan ketika akan membeli produk itu bisa langsung menghubungi. Itu pada struktur tag iklan. Anak-anak, sebelum saya mengakhiri di dalam proses pembelajaran materi ini, pada kesempatan ini yang terpenting kalian sudah tahu apa itu iklan. Kemudian bagaimana ciri-cirinya. Ya. Fungsi iklan. Yang lebih penting lagi di dalam pembelajaran ini, kalian mengetahui struktur tag iklan yang meliputi judul atau nama produk, penjelasan, dan nama atau alamat pengiklan. Demikian pembelajaran pada materi tag iklan pada bab 1 di kelas 8. Semoga apa yang saya sampaikan ini ada guna dan manfaatnya. Selamat siang, salam sehat, salam literasi. Jangan lupa kalau kalian suka dengan pembelajaran ini, like, subscribe, komen, bunyikan loncengnya. Terima kasih. Saya Elwiono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.